Teman-teman, ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang biasa melaut, pakai perahu dan perahunya pun kecil, dan saya hanya membawa air itu sedikit. Pertanyaannya, air apa?" Tentunya kan bukan air laut ya, tapi air yang bisa untuk diminum. Artinya apa? Bahwa air laut itu bukan untuk diminum, tapi harus diolah dulu untuk menjadi air tawar. Nah, di Quran surat Al-Waqiah disebutkan, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Tidak ada di dunia ini air yang tidak asin, tidak ada. Gak ada air yang gak asin. Bagaimana air yang asin itu supaya menjadi air tawar dan bisa diminum oleh kita? Jadi segelas air yang kita minum sehari-hari itu prosesnya sangat luar biasa. Falaula tashkurun. Dengan hanya satu gelas air tawar yang kita minum, yang kamu minum, kalau kamu mengerti, mana mungkin kamu tidak akan bersyukur kepada Allah. Kira-kira begitu. Orangnya leguk kayaknya tanpa kita tahu awal mula si air itu teh dari mana gitu. Ya, makanya nanti coba tanya. Kalau kita mau minum tanya ya. Di mana tuh ayeuna teh kamu aya di mana asalnya gitu kan. Nanti dia akan menjawab, "Kemarin saya mengalir di Cina." Gitu kan umpamanya. Ya. Dan untuk besok saya akan datang ke Jakarta. 6 bulan yang lalu misalkan saya mengalir di Mesir, dan sekarang sampai di hadapan Anda dengan hanya satu gelas yang akan Anda minum sekarang. Coba ya. Jadi prosesnya kan hebat tuh. Dan untuk 3 bulan mendatang saya akan menghanyutkan ratusan rumah yang ada di muka bumi ini. Jadi teureun eureun teh si cai nyarios ka urang teh. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berwudu dengan air yang ini yang saya bawa, saya enggak ada untuk minum. Tapi kalau saya simpan, terus saya sediakan untuk minum, saya enggak ada untuk berwudu." Artinya apa? Air yang dibawa oleh sahabat tersebut berarti kan hanya sedikit ya. Dan perahu yang dipakai sahabat pun memang kecil. Jadi coba bayangkan ya, di laut perahu kecil membawa air hanya sedikit, mau berwudu karena ragoknya berhenti murah gitu ke laut. Perahu kan kecil, kabayang kan? Mungkin kan oh ya kan, kumun aya ombak. Lalu sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya berwudu dengan air laut?" Nah, waktu itu belum turun ayat tentang tayamum. Rasul menjawab dengan bahasa kenabian, dengan bahasa kerasulan. "Oh boleh, enggak? Oh silakan." "Oh enggak begitu ya Rasulullah." Ya, begitu jawaban Rasul mah. Bagaimana jawaban Rasulullah? "At-tahuru ma'uhu." Laut itu suci airnya. "Al-hillu maitatuhu." Halal bangkainya. Jadi dengan pertanyaan dari sahabat tersebut dijawab Rasulullah, maknanya kan sangat luas. Nabi tidak mengatakan ya bahwa air laut itu suci, tapi Nabi mengatakan laut itu suci airnya. Umpamana kieu, jalmi eta teh acukna sae. Jalmina kumaha? Orang itu bajunya bagus. Jadi yang bagus itu bajunya atau orangnya? Bajunya tuh. Ya. Makanya jelas dengan hadis ini bahwa laut itu adalah daratan, cuman berisi air gitu. Dan ini merupakan merupakan gravitasi bumi. Karena itu Imam Bukhari mencantumkan bab kata-kata Nabi kurang lebih begini, "Buistu bijabihil kalimi." Kata Nabi, "Aku itu diutus oleh Allah untuk membawa kata-kata yang ringkas." Nah, pencantuman bab ini pun Imam Bukhari mencantumkan ayat, "Innama kana qaulul mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasulih."
hanya perkataan orang-orang mukmin bila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan suatu perkara, suatu hukum di antara mereka, ayyakulu, melainkan mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi gak ada yang membantah waktu itu. Ya Rasulullah, saya nggak setuju. Gak ada yang begitu ya. Kalau berdasarkan ayat ini ya, karena jawaban mereka ya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Terakhir, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan, orang-orang yang beruntung. Ya teman-teman, dari penjelasan yang tadi saya paparkan, apa poin yang bisa kita ambil? Poin yang pertama, proses yang sangat luar biasa ketika air laut menjadi air tawar dan bisa kita minum. Itu kan luar biasa ya. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana proses ketika disahkannya air laut untuk bisa dipakai wudhu. Dan yang ketiga, Nabi diutus oleh Allah untuk membawa kata-kata yang ringkas supaya apa? Gampang dipahami oleh kita, oleh umatnya.